Gimana rasanya kalau kamu adalah bos paling kaya, tapi tiba-tiba bangun di dalam tubuh cowok lumpuh, yang ternyata korban tabrak lari anak kandungmu sendiri? Halo teman-teman, kali ini kita bakal ngobrolin sebuah kisah yang benar-benar gak terduga dari drama Reborn Rookie. Cerita dimulai dengan aksi seorang pria yang lagi menguji mobil dengan kecepatan penuh. Namanya adalah Yong-ho, ketua dari Chisang Group yang super kaya. Meskipun para pekerja memuji mobil itu bagus, Yong-ho yang perfeksionis langsung menunjukkan beberapa kekurangan dan menyuruh mereka segera memperbaikinya. Setelah itu dia berbicara dengan tangan kanannya yang setia, Direktur Eksekutif Sanjay, untuk mengumpulkan semua presiden anak perusahaan karena ada pengumuman penting. Di sisi lain, kita kenalan sama pahlawan kita, Junhan. Dia adalah seorang pemain sepak bola yang berbakat banget. Berkat penampilan epiknya di lapangan, perwakilan dari Choi Sports Club yang sudah mengamatinya selama sebulan langsung menawarkan kontrak besar senilai 500 juta won. Junhan bahagia luar biasa karena akhirnya bisa bermain di divisi pertama, walaupun mimpi terbesarnya adalah menembus Premier League. Sementara itu, Yong-ho mengumpulkan anak-anaknya, yaitu anak perempuannya yang bernama Jae-kyu dan anak laki-lakinya Jae-sang. Di depan mereka dan istri keduanya Sun-hee, Yong-ho mengumumkan rencana pensiun dan mencari penerus Chisang Group dalam waktu 1 bulan. Hal ini langsung memicu pertengkaran sengit antara Jae-sang dan Jae-kyung yang hanya berbeda usia 50 detik saja. Setelah Yong-ho pergi, Sanjay sempat bertanya apakah ketuanya yakin dengan keputusan ini, dan Yong-ho menjawab bahwa dia memang tidak bisa memimpin selamanya. Malam harinya, sebuah rahasia besar terbongkar guys. Sanjay menunjukkan file rahasia di dalam garasi yang membuktikan kalau Jae-sang dan Jae-kyung diam-diam mencuri uang perusahaan melalui dana gelap. Yong-ho marah besar mendengarnya. Di saat yang sama, manajer bernama Jung memberitahu para kru kalau ketua sudah pergi. Sadar kalau ayah mereka sedang menuju garasi, Jae-sang dan Jae-kyung langsung membawa kabur mobil ketua sambil memeriksa rekaman kamera dashcam. Ketika Yong-ho sampai di garasi, manajer Jung berbohong dengan mengatakan mobil itu sedang diservis karena masalah teknis. Nah, petaka dimulai di sini guys. Di saat bersamaan, Junhan lagi menyeberang jalan sambil melakukan panggilan video dengan neneknya, Ok-sun, yang menderita demensia. Karena fokus Jae-sang dan Jae-kyung teralih sepenuhnya ke video dashcam, mobil mereka langsung menghantam Junhan dengan keras. Bukannya menolong, kakak beradik yang panik ini malah kabur dari lokasi kejadian. Junhan langsung dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Sementara itu, si kembar kaya raya ini menggunakan koneksi mereka untuk menghapus semua bukti. Mulai dari membersihkan darah di jalanan, sampai menghapus rekaman basecamp kereta. Ketika Yong-ho menemukan goresan di mobilnya dan menginterogasi manajer Jung, sang manajer berlutut dan mengaku kalau si kembar yang memakai mobil itu. Namun mereka berbohong menabrak seekor kucing. Yong-ho memeriksa kamera tapi hasilnya nihil karena sudah dihapus. Di rumah sakit, Junhan akhirnya sadar, tapi kabar buruk datang dari dokter. Kedua kakinya mati rasa. Dan dokter menyatakan kalau dia tidak akan pernah bisa bermain sepak bola lagi seumur hidup. Junhan menangis histeris, memohon agar disembuhkan demi mewujudkan mimpi neneknya. Tapi dokter tidak bisa berbuat apa-apa. Mendengar kekacauan ini, Sanjay bertanya apa rencana ketua selanjutnya. Demi menjaga reputasi keluarga dan Chisang Group, Yong-ho memilih untuk mengubur rahasia tabrak lari ini selamanya. Dia bahkan menjual properti cadangan istrinya untuk menyelesaikan masalah mendesak ini secara diam-diam. Di tempat rehabilitasi, Junhan terus berjuang untuk berjalan meskipun selalu terjatuh. Di sisi lain, sang ibu tiri Sun-hee menelpon anak kandungnya bernama Bangul di New York, menyuruhnya pulang ke Korea demi merebut tahta perusahaan, meskipun Bangul menolaknya dengan penuh emosi. Junhan yang terus mengingat plat nomor mobil pelaku, mencoba melapor ke polisi. Tapi karena buktinya tidak lengkap, polisi tidak bisa bergerak banyak. Bahkan, oknum polisi itu malah membocorkan info ke Jae-kyung kalau korban tidak punya bukti kuat. Junhan yang kehilangan kontrak dan didenda mencoba memprotes, tapi tidak ada yang mau mendengarnya. Sampai akhirnya, bibinya menelpon sambil menangis dan mengingatkan tentang rekaman video panggilan sang nenek saat kecelakaan terjadi. Junhan langsung memeriksa video itu di warnet dan terkejut setengah mati saat mengetahui kalau mobil yang menabraknya adalah milik ketua Chisang Group, Yong-ho. Junhan mengirimkan foto bukti itu dalam paket kiriman ke kantor ketua. Yong-ho yang melihatnya langsung setuju untuk bertemu empat mata dengan Junhan. Di dalam ruangan, Yong-ho bukannya meminta maaf, malah menawarkan cek kosong dan menyuruh Junhan menulis nominal uang yang dia inginkan. Junhan yang marah besar menolak uang itu dan hanya menuliskan nama Choi Sang di atas cek tersebut. Tiba-tiba, pengumuman rapat Dewan Direksi menggema.
Di saat si kembar berlari panik untuk menemui ayah mereka, setelah ketahuan mencuri dana gelap, salah satu dari mereka tidak sengaja menabrak Yongho di dekat tangga. Yongho kehilangan keseimbangan, jatuh berguling dan tubuhnya menghantam Junhan, yang kebetulan sedang berdiri di bawah tangga. Keduanya mengalami cedera kepala parah dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Ketika Yongho membuka mata di ruang perawatan, dia merasa kakinya aneh karena tidak sakit lagi, dan tangannya terlihat jauh lebih muda. Begitu dia berjalan ke cermin, Yongho berteriak histeris karena wajah yang ada di cermin bukanlah wajahnya, melainkan wajah Junhan. Jiwa mereka berdua telah bertukar, sementara tubuh Sli Yongho kini terbaring koma. Kondisi makin kacau saat berita televisi mengumumkan kalau Ketua Yongho resmi menjadi tersangka kasus tabrak lari terhadap Junhan. Di depan media, Jae-sang dan Jae-kyung dengan tega berbohong dan mengatakan kalau sang ayah sudah mengakui semua kejahatan itu kepada mereka sebelum koma. Yongho yang berada di dalam tubuh Junhan syok berat melihat pengkhianatan anak-anaknya. Dia mencoba menerobos ruang ICU untuk kembali ke tubuh aslinya. Tapi setiap kali mendekat, kepalanya sakit luar biasa dan mesin medis berbunyi liar. Di tengah kekacauan itu, Bangul yang ternyata sudah kembali dari Amerika secara diam-diam membantunya kabur. Bangul yang memakai lencana Cisangguk tidak tahu kalau cowok di depannya ini adalah ayahnya sendiri. Bangul mengatakan kalau dia kembali ke Korea demi melakukan balas dendam pribadi. Melihat situasi perusahaan yang mulai hancur digosipkan oleh karyawan, Yongho memutar otak. Dia mendatangi si kembar dan menawarkan kesepakatan damai, asalkan dia diberikan pekerjaan di dalam perusahaan. Akhirnya sang ketua resmi masuk ke perusahaannya sendiri sebagai seorang anak magang, alias intern, menggunakan identitas Junhan. Di sana, Bangul menawarkan diri untuk mengajari Junhan segala hal karena tidak ada karyawan lain yang mau bekerja sama dengan seorang mantan atlet sepak bola. Gaya bicara Yongho yang terlalu berwibawa seperti bos besar seringkali membuat Bangul curiga dan menyuruhnya bertingkah normal sebagai anak magang. Bahkan saat ditanya soal kemampuan menggunakan Excel, mereka berdua sempat berargumen kocak. Namun saat malam tiba, Yongho menggunakan ID rahasianya untuk masuk ke sistem komputer kantor, menyalin dokumen penting ke flash disk dan mengambil simpanan uang tunai serta emas dari loker rahasianya. Yongho mulai menikmati kembali gaya hidup mewahnya menggunakan uang dari loker tersebut. Dia bahkan membayar seorang nurse atau perawat rumah sakit untuk terus memantau kesehatan tubuh aslinya dan memberikan perawatan terbaik. Di kantor, ketajaman analisis bisnis Yongho membuat Bangul takjub. Dalam sebuah rapat besar, Yongho tiba-tiba mengambil alih mikrofon dan memperingatkan perusahaan untuk menjauhi 3 mitra bisnis yang mencurigakan. Hal ini membuat Jae-kyung frustrasi karena rencana bisnis rahasianya mendadak bocor. Puncaknya terjadi saat Sanjay mengumpulkan seluruh jajaran direksi untuk membacakan sebuah surat penting yang diklaim ditulis langsung oleh ketua saat sempat sadar sebentar. Surat tersebut berisi sebuah bom besar. Tidak ada satupun dari garis keturunanku yang akan menjadi ketua Cisangguk berikutnya. Jabatan ketua bisa diberikan kepada karyawan manapun di perusahaan ini, asalkan mereka memang layak. Si kembar langsung berteriak kalau surat itu palsu, tapi Sanjay menegaskan kalau keaslian tulisan tangan tersebut sudah diverifikasi oleh 3 perusahaan internasional. Di saat semua orang sedang membeku karena syok, pintu ruangan terbuka. Yongho yang berada di dalam tubuh Junhan berjalan masuk ke dalam ruang rapat dengan senyuman santai di wajahnya. Di depan si kembar yang melotot marah dan Sanjay yang kebingungan, dia bertanya, "Jadi, apakah itu berarti aku juga bisa menjadi ketua di perusahaan ini?" Wah, plot twistnya bener-bener gila ya guys. Rencana sang ketua buat merebut kembali tahtanya lewat jalur anak magang baru aja dimulai.
Kira-kira gimana ya kelanjutan perjuangan Yongho di dalam tubuh Junhan buat menyingkirkan anak-anak kandungnya yang serakah itu? Jangan lupa buat klik like, komen, dan subscribe channel ini ya, biar kamu gak ketinggalan pembahasan seru dari episode terbarunya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!